selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang melanjutkan tema sebelumnya teman-teman ya, tema kemarin nih ya, yaitu tema seseorang ya. Seseorang akan datang dan mengubah segalanya dalam kehidupannya kamu. Ini akan terjadi selanjutnya di hidupmu ya. Yang jelas ini tidak hanya mencakup soal percintaan saja ya. Ini bisa mencakup juga tentang konteks pekerjaan, pertemanan, keluarga, dan spiritualitas ya. Untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Leo. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget ya, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja sorry ya teman-teman, aku masih batuk. Buat para Leo ya, di kartu yang pertama kita akan cek dulu siapa sih dia ini kak, seseorang yang akan datang dan mengubah kehidupan Leo gitu ya dalam waktu dekat ini. Dia adalah Justice di sini, oke. Seseorang yang akan banyak membawa keadilan dalam kehidupan Leo gitu ya, kejujuran, pertanggungjawaban. Ataupun ini juga bisa terkait dengan suatu pokoknya ada pengakuan juga bisa ya, keadilan intinya kepada kamu seperti itu ya. Lebih lanjutnya kita masuk ke kartu yang kedua, energi membawa dia ke dalam kehidupanmu. Di sini ada energi kerjasama ya, ada energi tentang kerjasama di sini membawa dia masuk, yang menggambarkan situasi ataupun alasan ya yang menarik orang ini untuk masuk ke dalam kehidupannya kamu Leo, tentang kerjasama. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang ini dalam kerjasama di kantor ya, di perusahaan, atau ya dalam pekerjaan ataupun dalam bisnis juga bisa gitu ya. Pokoknya tentang kerjasama yang ada kaitannya dengan menghasilkan di sini ya, ada keuntungan uang cuan di balik kerjasama kalian gitu ya. Lalu yang ketiga ya di sini, yang ketiga ini terkait dengan apa tujuan utamanya masuk ke dalam kehidupannya kamu Leo. Aku lihat sih tujuan utama dia ya masuk ke dalam kehidupan kamu di sini adalah untuk ini sih, lebih tepatnya kayak gimana caranya bisa ya dia itu sebagai katakanlah di sini pihak yang bisa nge-leader gitu ya, memimpin, berstrategi ya, kayak bisa menjadi kayak gimana caranya kayak jadi figur bapak gitu deh bagi kamu, memberikan keadilan bagi kamu. Kalau nanti kamu butuh keadilan, butuh sesuatu gitu ya, dia akan kasih gitu. Jadi tujuan dia masuk ke dalam kehidupanmu sebagai kayak seseorang yang berkuasa gitu, tapi yang berkuasa yang akan ngebantu kamu ya. Jadi ini tuh kalau aku lihat orang yang kayaknya punya posisi yang penting ya, kayak orang yang punya jabatan gitu loh, yang akan datang dan mengubah kehidupan seorang Leo. Seseorang yang punya posisi, punya jabatan penting, bisa di tempat kamu bekerja atau di lingkup usaha kamu ya. Jadi dia akan masuk ke dalam kehidupanmu, tujuannya akan banyak nantinya kayak ngebantu kamu, kayak sebagai father figure lah gitu, kayak apa-apa bilang ke bapak gitu sih, nanti bapak yang akan nge-backup gitu, ngebantu. Itu tujuannya dia, agar di sini dia tuh kayak bisa jadi pemimpin kamu juga ya, yang akan kasih strategi, planning yang bagus, mungkin buat karir ke depan, pekerjaan kayak gitu ya, ataupun bisnis. Di sini menjadi mentor bisnis juga bisa ya. The Emperor, pihak yang berkuasa, dia ini tujuan utamanya yang berkuasa akan membantu ya kamu di sini Leo untuk bisa lebih up gitu ya. Lalu di kartu yang keempat ini area kehidupan yang akan terpengaruh gitu ya, yang akan paling berubah ya karena kehadiran dia
Di kartu yang keempat, area kehidupan apa yang akan paling terpengaruh dari kehidupannya kamu, tentunya akan paling berubah ketika orang ini hadir. Di sini salah satunya adalah tentang area lingkup sosial kali ya. Jadi secara sosial mungkin ini akan terpengaruh kamunya. Ketika seseorang bisa dekat sama orang besar, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, punya martabat gitu di mata masyarakat, maka dengan kehadiran orang ini ya, itu tuh akan ngebuat nilai kamu jauh di atas gitu. Yang dulunya mungkin orang berani cari gara-gara sama kamu, tapi dengan kehadiran orang ini mengubah kehidupan kamu banget. Orang-orang nggak berani lagi buat ngeremehin kamu, mengucilkan kamu, atau memandang kamu rendah, mengecilkan kamu sekalipun gitu ya, karena ada rasa segan gitu. Jadi orang-orang yang apa ya, katakanlah biasanya berani gitu ya cari masalah sama Leo, ini jadi nggak berani gitu. Jadi orang ini hadir, kalau aku lihat ya, ini yang paling merubah ya, kehadiran dia yang paling merubah aspek kehidupan kamu di sini adalah tentang posisi kamu di mata orang lain ya. Orang-orang yang biasanya berani buat masalah sama kamu, konflik sama kamu, jadi nggak berani karena orang ini gitu ya. Kayak Leo deketnya sama ini nih, nggak berani dong cari masalah sama Leo lagi, karena dia aja sekarang kawan mainnya sama ini, backingannya bapak ini. Nah gitu ya. Lalu yang kelima, tantangan yang akan muncul ya. Apa ujian ataupun tantangan yang akan muncul saat kamu berproses gitu loh dengan orang ini. Aku lihat salah satunya adalah ini sih tentang perasaanmu sendiri ya. Di sini ada Five of Cups. Ini tentang perasaan sendiri. Memang terkadang adanya rasa kecewa ya, ataupun terkadang adanya rasa kayak, aku nih siapa sih gitu ya, apakah dia menganggap aku ada gitu, si orang ini tadi. Terkadang tantangannya itu untuk tidak merasa kecil di hadapannya dia gitu. Terkadang kan kalau kita biasa kayak deket sama orang besar, orang berpengaruh, terkadang kita kan suka ngerasa kayak, aku ini siapa sih kok dia mau deket sama aku. Jadi kayak kita berkecil hati gitu loh dengan diri kita sendiri, dengan posisi kita sendiri, padahal dia akan banyak bantu kita juga gitu ya. Terima kasih aja gitu, nggak perlu yang merasa kayak, aku ini kecil banget rasanya jika dibandingkan dia, bukan apa-apa, terus sedih sendiri deh gitu ya. Itu sih tantangannya di sini untuk mengelola perasaan kamu ya. Lalu yang keenam ya, peluang atau hadiah yang akan dibawa, hal positif atau potensi besar apa yang hadir bersama orang ini. Leo, di sini kalau aku lihat ya, salah satu hal positifnya yang mungkin dia bawa adalah, mungkin sebelumnya dalam kehidupannya kamu banyak sekali menerima kegagalan ya, hal-hal yang gagal, hal yang nggak mampu kamu capai ya, hal-hal yang nggak mampu kamu perbaiki. Tapi dengan kehadiran seseorang ini ya, nantinya kamu akan mampu gitu loh, dengan power yang dia punya, kamu akan mampu mengubah kehidupanmu gitu ya. Yang awalnya kamu nggak bisa berhasil jadi bisa berhasil, yang awalnya nggak bisa memperbaiki sesuatu bisa jadi ya memperbaiki sesuatu, yang awalnya selalu gagal jadi ya berhasil, bisa mencapai sesuatu hal dengan jauh lebih mudah. Itu hal positifnya sih, bahwa pengaruh seseorang ini memberikan kayak impact buat kamu, yang dimana kamu dengan mudah nanti menggapai sesuatu berkat ya citra dan image yang dia punya gitu, memudahkan kehidupan kamu. Lalu yang ketujuh, bagaimana kamu akan tumbuh melalui koneksi ini Leo. Transformasi pribadi atau batin apa yang akan kamu alami lewat pengalaman bersama orang ini. Kalau aku lihat sih ada Knight of Swords, membuat kamu menjadi seseorang yang mungkin bisa lebih tegas terhadap orang lain, terus juga bisa lebih belak-belakan gitu loh ya. Selama ini mungkin Leo ngomong aja nggak berani gitu ya, atau takut, segan, tapi dengan kehadiran orang ini nantinya akan membuat power kamu tuh jadi nambah, terus pede kamu, percaya diri kamu juga jadi nambah untuk bisa komunikasi sama orang lain dan bisa jauh lebih tegas gitu. Lalu yang ke-8, hasil ataupun arah akhir dari koneksi ini, kalau aku lihat tentang kesabaran, melatih emosi dan menciptakan harmoni ya dengan keadaan sekitar ya. Jadi kemana arah hubungan ini, apa pengaruhnya dalam kehidupannya kamu, apakah sementara, jangka panjang, ataupun bersifat normatif,
Kalau aku lihat intinya ya, di sini hubungan kamu dengan seseorang ini Leo bisa membawa kamu untuk mengontrol diri kamu dengan jauh lebih baik gitu loh ya. Emosi, mengontrol diri, mengontrol lingkungan ya, dan membawa dampaknya ya harmoni pada sekitar gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya si orang ini bisa dari mana Kak? Tentunya bisa dari kedua belah zodiak ya. Cuma kalau untuk energi paling kuat dari Justice, Libra, dan Emperor Aries, dan Temperance Sagittarius, 3 itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.